Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam hidup kita. Saya mulai dengan inilah, supaya kita bersemangat, saudaraku, menuju kedewasaan rohani, mengerjakan keselamatan kita. Tuhan mempunyai rencana yang baik, indah, mulia dalam hidup kita, saudaraku. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita baca bahwasanya Efesus 1 ayat 4, dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih saudara dan mempunyai rencana yang indah dalam hidup saudara. Tapi rencana itu bisa gagal dengan kehendak daging. Rencana itu bisa gagal dengan kemalasan. Rencana itu bisa gagal dengan pekerjaan setan. Oleh pekerjaan setan, saudaraku, sama seperti bangsa Israel tidak memiliki seluruh tanah Kanaan. Hanya sebahagian saja dia miliki, sebahagian lagi dimiliki oleh orang Kanani. Mengapa? Maksud Tuhan sebenarnya seluruh tanah Kanaan diberikan kepada mereka. Tapi kenapa tidak sampai? Karena mereka kurang rajin, kurang bergerak, tidak meninggalkan semua beban, dan mau berlajak-lajak, saudara. Akhirnya, saudaraku, bangsa Kanani terus-menerus mempersulit bangsa Israel. Rencana Tuhan bagi kita bukanlah rencana Tuhan bagi kita bukanlah rencana kegagalan, kesedihan, kemiskinan, penyakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Bukan. Tabrakan bukan rencana Tuhan, saudaraku. Mati muda bukan rencana Tuhan. Tuhan bilang panjang umur. Rencana Tuhan bagi kita ialah rencana hidup yang bahagia, rumah tangga bahagia, berhasil, beruntung, hidup berkelimpahan, mempunyai pikiran yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, seturut dengan firman Tuhan. Jadi pikiran ini baik, saudaraku. Hati ini baik, saudaraku. Suara ini baik, saudaraku. Perbuatan ini baik, saudaraku. Kita tahu kita pasti diberkati Tuhan karena kita berbuat baik. Mujizat telah berlaku dalam kita. Maka kita bersuka cita tiap-tiap hari. Hari ini apalagi mujizat Tuhan, besok apalagi mujizat Tuhan. Tiap hari ada mujizat Tuhan, karena Dia Allah yang ajaib, saudaraku. Dan saudara boleh berharap, saudaraku, dan saudara akan diberkati Tuhan. Tentu saja dengan berbuat demikian, keberuntungan, keberhasilan akan menyertai saudara. Dan apa saja saudara pegang akan beruntung. Sama sebagaimana firman Tuhan yang berkata minggu yang lalu, Musa, kuatkanlah teguh kakimu, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, tetaplah engkau pada firman Tuhan, tetaplah tunduk pada perintahku, maka engkau akan berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Tidak pernah Musa kalah, tidak pernah Joshua kalah, tidak pernah. Kuatkanlah, teguhkan hatimu. Sudah ada kekuatan, sudah ada keteguhan, saudaraku. Tapi bangkitkan keluar, saudaraku. Hidup anak Tuhan bukan hidup yang santai. Kalau saya renungkan, saudaraku, bagaimana hidup Yusuf, saudaraku, dalam penjara karena difitnah, dia tidak pahit hati, dia tidak mau membalas dendam, dan dia tidak berkata, oke lah, penjara ini nggak ada kerja, tidur-tiduran aja, aku malas-malas aja aku. Tidak, dia punya kemampuan, saudaraku, untuk menolong orang di penjara, menolong pemimpin, penguasa penjara tersebut. Dia tolong, saudaraku, dengan segenap hati, saudaraku. Dia rajin, saudaraku. Dia tidak malas. Dia punya kemampuan, saudaraku. Dia tidak bisa disingkirkan, saudaraku. Saudara, dan penjaga penjara menyuruh Yusuf, saudaraku, mengatur semuanya. Jadi dia punya kemampuan. Siapkan diri saudara punya kemampuan. Haleluya. Yesus akan datang. Tidak lama lagi. Dan seluruh suku, bangsa dan bahasa harus mendengarkan firman Tuhan. Bagian kita paling tidak Indonesia inilah. Bagaimana saudara kalau dikirim? Dan nyambung, saudaraku. Nah, saudaraku, siapkan diri. Jangan tinggal tidak tahu firman Tuhan, jangan tinggal tidak mengerti firman Tuhan. Mengerti, memberkati orang lain, membawa orang pada keselamatan, membawa orang lain pada kemuliaan. Layani sungguh-sungguh.
sampai berhasil dengan doa, dengan kesungguhan hati. Orang tahu kita sungguh-sungguh apa tidak. Orang tahu kita percaya apa yang kita katakan apa tidak. Orang tahu kepalsuan. Dikit-dikit. Nah, saudara, fokuslah pada kenyataan bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang berhasil, beruntung, berkatan, berkelimpahan. Fokus, lihat terus. Itu menambah iman saudara, menambah lebih dekat berkat Tuhan kepada saudara. Pengertian akan diberikan Tuhan supaya saudara meninggalkan semua dosa, mengakui semua dosa, berdamai dengan orang yang baik hati kepada saudara. Maka pengertian saudara akan bertambah diberikan Tuhan.